Sedang ngapain kita di sini? Kita mau interview. Apa itu interview? Interview adalah wawancara untuk calon karyawan agar bekerja di suatu perusahaan. Itu apa? Yang mana? Ini. Ini. Iya, ini namanya handphone. Kenapa ada handphone? Ini tahun berapa? Ini tahun 2024. Era apa sekarang? Era digital. Transformasi digital merupakan proses perubahan dan pengembangan organisasi untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Kita udah ngobrol dari tadi, kita kenalan dulu yuk. Nama kamu siapa? Nama aku Feby. Oh, nama kamu Lisvina Amelia ya? Iya. Atas nama Rizvina, Itu kamu dipanggil. Atas nama Rizvina Amelia, lulusan S1 Manajemen UMPR 2023, benar ya? Benar. Melamar di posisi digital marketing. Iya. Baik, sedikit saya jelaskan mengenai job desk posisi yang melamar. Jadi tugas kamu di sini yaitu memanage strategi pemasaran digital, pengelolaan media sosial, konten marketing, email marketing, serta analisis data dan laporan. Dampak dari transformasi digital di era saat ini tentu saja lebih banyak, yaitu langkah pertama adalah memahami fakta bahwa transformasi digital tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga kepemimpinan, seperti yang ditunjukkan oleh peneliti George Westerman. Dukungan para pemimpin yang menumbuhkan budaya perubahan dan inovasi merupakan elemen kunci bagi setiap organisasi. Langkah kedua, secara langsung mempengaruhi keahlian dan budaya internal organisasi. Pendekatan kewirausahaan harus dikembangkan di dalam perusahaan. Berinovasi dengan cara yang dinamis, fleksibel, dan gesit dapat dilakukan di perusahaan manapun. Poin ketiga, berkaitan dengan kebutuhan untuk merancang model bisnis digital yang terukur dan menguntungkan, dengan kemungkinan untuk menghadirkan model-model baru, kapanpun nyaman, mengambil resiko menjadi sangat umum dalam perusahaan yang mencari tingkat keunggulan kompetitif baru dan yang lebih berkomitmen pada pengembangan digital. Dan yang keempat, memahami bahwa transformasi digital memerlukan tantangan baru terkait dengan bisnis terbuka, kolaborasi, dan hubungan dengan ekosistem inovasi eksternal. Saat ini, organisasi menemukan bahwa kecepatan di mana mereka dapat menyelesaikan dan beradaptasi dengan perubahan jauh lebih kecil daripada kecepatan ekosistem mereka. Saya rasa sudah cukup bisa dipahami ya mengenai job desk pekerjaan yang kamu lamar. Gimana? Bisa? Bisa. Baiklah, selamat ya kamu diterima di perusahaan ini dan bisa langsung mulai bekerja besok. Kamu ngapain sih? Kamu nggak bisa kerja ya? Kok bisa kamu terima di sini? Nyalain laptop aja kamu nggak bisa. Gimana kamu menghadapi tantangan digital sekarang? tantangan utama di era digital sekarang yaitu keamanan data. Meningkatnya ancaman siber sekarang membuat perusahaan harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menginvestasikan teknologi keamanan. Lalu kedua, ada sumber daya manusia. Kesenjangan keterampilan digital sekarang membuat banyak karyawan yang kesulitan untuk mengimbangi karyawan lain dalam menghadapi teknologi sekarang. Ketiga, biaya implementasi. Biaya operasional yang terus meningkat dalam pengembangan dan juga pemeliharaan adalah investasi awal yang besar bagi perusahaan dalam mengembangkan teknologi. Lalu keempat, ada resistensi perubahan dan kompleksitas teknologi. Karyawan yang sulit beradaptasi akan sangat tertinggal dengan karyawan lain. Dan juga untuk karyawan yang enggan meninggalkan cara kerja dahulu akan sangat kesulitan untuk memahami teknologi sekarang di era digital.
Dari tantangan tersebut, apa ada peluangnya? Sekarang banyak banget loh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan transformasi digital. Misalnya soal pasar akses yang luas. Dengan adanya digitalisasi, perusahaan bisa menjual produk atau layanan mereka secara online ke seluruh dunia. Jadi nggak terbatas yang samanya wilayah geografis lagi. Untuk menjangkau pelanggan lebih banyak, perusahaan memiliki beberapa cara. Contohnya, perusahaan bisa melakukan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Internet of Things. Kecerdasan buatan atau yang bisa digunakan untuk membuat produk sesuai kebutuhan pelanggan. Ada juga manfaat di efisiensi operasional dengan otomatis proses bisnis dan teknologi digital lainnya. Perusahaan bisa lebih hemat biaya, kerja lebih cepat dan meningkatkan produktivitas. Jadi pekerjaan bisa lebih cepat tanpa memakan banyak waktu. Terus yang gak kalah pentingnya, pemasaran dan branding. Sekarang banyak platform digital kayak media sosial, perusahaan bisa promosi dengan biaya yang lebih murah dan pesanan mereka bisa sampai dengan target pasaran yang spesifik. Jadi, mereka juga bisa ngobrol langsung dengan pelanggan agar hubungannya lebih erat. Dengan adanya interaksi langsung, mereka bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Makanya, transformasi digital ini lebih penting buat perusahaan yang mau berkembang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kesimpulannya adalah transformasi digital adalah keharusan bagi semua bisnis, terutama bagi para pemimpin dan manajer strategi. Proses ini menuntut adaptasi yang cepat, komitmen jangka panjang, dan investasi yang signifikan dalam teknologi serta pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan harus mampu menciptakan budaya inovasi yang mendorong perubahan dan memaksimalkan potensi internal. Sosialisasi yang efektif sangat penting untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan membangun komitmen bersama. Setiap organisasi memiliki pendekatan transformasi digital yang unik, namun tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan jangkauan pasar melalui pemanfaatan teknologi. Kolaborasi antara berbagai departemen dalam perusahaan dapat mempercepat proses transformasi. Perusahaan dapat memanfaatkan ide-ide baru dari seluruh lapisan karyawan untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Intinya, transformasi digital adalah kunci keberhasilan bisnis di era modern. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memenangkan persaingan.